Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, hari ini kita belajar tentang hadis. Hadis pedoman hidup kedua setelah Al-Quran. Silakan dilihat halaman 15. Satu pengertian hadis. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Umat Islam harus berpegang teguh terhadap keduanya agar mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Menurut bahasa, hadis memiliki arti al-jadid, sesuatu yang baru. Maksudnya menunjukkan waktu yang dekat atau singkat. Al-khabar, berita, maksudnya sesuatu yang disampaikan seseorang kepada orang lain. Hadis juga disebut sunnah. Adapun pengertian hadis secara istilah sebagai berikut. Yang pertama, hadis adalah ucapan, perbuatan, dan keadaan Nabi Muhammad SAW. Dalilnya, aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa ahwaluhu. Yang artinya, segala ucapan Nabi Muhammad SAW, yaitu hadis. Segala perbuatan beliau, segala keadaan beliau itu adalah hadis. Kemudian yang kedua, hadis adalah segala yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, takrir maupun deskripsi sifat-sifat beliau. Dalilnya, ma udifa ila Nabi SAW qawlan aw fi'lan aw taqriran aw sifah. Yang artinya sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah hadis, baik berupa perkataan Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi maupun sifat beliau. Kemudian yang ketiga, hadis adalah segala ucapan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum. Dalilnya, aqwaluhu wa af'aluhu aw taqriratuhu allati tasbitu ahkamu wa tuqarriruha. Segala perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatan dan takrirnya yang berkaitan dengan hukum syara dan ketetapannya. Nah, kemudian di sini ada dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya kita berpegang teguh setelah Al-Quran itu, yaitu hadis. Ini dalilnya. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Yang artinya apa yang diberikan Rasulullah SAW, sebagaimana tadi perkataan Nabi, perbuatan Nabi atau takrir Nabi, ya, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Itu dalilnya bahwa kita harus berpegang teguh setelah Al-Quran itu, yaitu hadis atau ucapan, perbuatan atau takrir Nabi, yaitu hadis. Yaitu dalilnya Quran surat Al-Ashr ayat 7. Kemudian juga berikutnya macam-macam hadis. Yang pertama ada yang disebutkan hadis qudsi, yaitu hadis qudsi ini secara bahasanya berarti qudsi, secara bahasa berarti suci atau bersih. Secara istilah, qudsi adalah hadis yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang langsung disampaikan kepada Rasulullah SAW. Itu namanya hadis qudsi. Kemudian hadis yang berikutnya yaitu hadis qauli, yaitu hadis berupa perkataan Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis berikutnya hadis fi'li, yaitu yang berkaitan dengan perbuatan atau tingkah laku. Adapun hadis fi'li adalah semua tingkah laku atau perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW,
baik itu berkaitan dengan ibadah maupun hubungan antara sesama manusia. Hadis ini juga bisa berupa berita, bisa juga langsung menyaksikan secara langsung. Ini namanya hadis fi'li, hadis perbuatan. Kemudian hadis takriri, yaitu takriri berarti artinya ketetapan. Ya, adapun hadis takriri adalah ketetapan atau diamnya Nabi Muhammad SAW, atau juga bisa disebutkan atas perbuatan para sahabat, namun Rasulullah SAW diam saja, berarti mengiyakan. Ya, berarti ini yang disebutkan hadis takriri, ya, atas perbuatan para sahabat. Kemudian hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang menurut adat mereka tidak mungkin berdusta. Hadis mutawatir perawinya berjumlah banyak dan tidak mengalami perubahan atau status kesahihan. Hadis mutawatir sangat tinggi. Berarti status hadis mutawatir ini kesahihannya, keasliannya itu sangat tinggi. Kemudian hadis masyhur. Hadis masyhur ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang, namun pada tahap berikutnya diriwayatkan oleh banyak orang, sehingga kecil kemungkinan untuk bersepakat dusta. Kemudian berikutnya hadis ahad. Hadis ahad ialah setiap kabar berita yang diriwayatkan oleh seseorang atau dua orang atau lebih, tetapi tidak mencapai derajat masyhur. Hadis ahad tidak diyakini dari Rasulullah SAW, namun hanya diduga dari Rasulullah SAW. Hadis ahad oleh banyak ulama hanya digunakan sebagai dalil dalam keutamaan amal, bukan dalil dalam soal keyakinan. Itulah beberapa macam-macam hadis. Kemudian berikutnya silakan dilanjut dibaca bagian D berdasarkan keutuhan sanad, kemudian sampai halaman 21, yaitu bagian D, bayan nasr, pengganti ketentuan terdahulu. Silakan dibaca dan diringkas apa yang Bapak sampaikan tadi atau dirangkum. Ya, nanti kalau misalnya ada yang ditanya, silakan langsung ditanyakan ke Bapak. Terima kasih banyak, tetap semangat. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.